Ya, seperti kita tahu, ini juga salah satu penceramah dari Indonesia, Babe Haikal Hasan kemarin juga sudah bertolak langsung untuk memberikan bantuan kepada para Ya, pengungsi alhamdulillah. agresi militer Israel, yakni warga Gaza yang juga sempat mungkin mengungsi ke daerah yang lebih aman ya, Ya, keluar dari Gaza keluar dari Palestina ya. Palestina. Baik. Bersama kita pagi ini sudah ada Babe Haikal Hasan Baras. Selamat pagi, Assalamualaikum, Babe. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe, saat ini posisi sudah di tanah air kembali ya, Be ya. Jadi total berapa lama, Be, berada di pengungsi korban militer Israel ini, dan persisnya di mana, Be? Bisa dijelaskan? Kemarin selama 5 hari mendapatkan 5 camp. Jadi 5 hari kami mendapatkan 5 camp. Camp yang pertama itu namanya Hosen Camp. Hosen Camp itu sebanyak ada 50 ribuan orang, ya, 50 ribuan orang yang ditampung di sana. Kemudian hari kedua ke Gaza Camp. Di Gaza Camp itu ada sekitar 70 ribuan yang ada di sana. Nah, yang patut kami laporkan di sana adalah kondisinya amat sangat memprihatinkan. Saya sekali lagi mengetuk, itu kemana para raja, kemana para orang-orang kaya, kemana semuanya itu. Sebab kami menyaksikan secara langsung bahwa mereka kondisinya dalam keadaan kekurangan. Dan sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai sosial media, mereka kondisinya kekurangan. Dan itu alhamdulillah ketika kita salurkan bantuan ke camp-camp itu, mereka dapat makan dengan enak lah, mungkin hanya 2-3 hari. Dan kemudian entah bagaimana selanjutnya. Mereka yang datang ini adalah 100% pengungsi dari Gaza. Orang tua prianya itu wafat karena kebengisan daripada Israel. Lalu kemudian wanitanya yang masih hidup, ibunya dan anak-anaknya yang sudah sempat lolos itu ditampung di Jordania. Jadi kami kemarin tidak berhasil masuk ke Palestina, tapi alhamdulillah dari 7 camp yang disediakan kami berhasil masuk ke 5 camp gitu. Babe, apakah memang saat ini itu kan para pengungsi itu yang berhasil melarikan diri dari wilayah Gaza Palestina di awal agresi militer? Apakah sampai dengan saat ini masih ada beberapa warga yang juga berhasil keluar dari sana yang juga masuk di camp-camp pengungsian di Yordania atau bagaimana, Babe? Tidak ada lagi, hanya di awal-awal saja. Hanya di awal-awal saja. Ya, sebagian kan Jadi ke Rafah yang lain. Ya, ini awal-awal saja. Ya? Ya, sudah tidak bisa lagi. Akses untuk bantuan dan keluar masuknya warga ini benar-benar sudah ditutup ya. Bahkan Babe pun tidak berhasil masuk ke dalam wilayah Palestina ya, Babe ya. Tidak berhasil. Jadi saya hanya bisa memberikan bantuan yang sudah berada di Jordania. Yang sudah berada di Yordania. Itu wilayahnya di 220 kilo dari ibu kota, dari kota Amman, itu namanya kota Irbid, namanya Karak, di Hosen Camp dan di Gaza Camp. Jadi kalau lokasi-lokasi pengungsian ini jarak ke tanah Palestinanya berapa jauh kira-kira, Babe? 400-an lagi, 400 kiloan lagi. 400-an kilo lagi. Apa yang Babe bawa, Babe? Bentuk-bentuk bantuan seperti apa, Babe, yang Babe bawa? Yang kemarin kami bawa itu adalah sebenarnya totali itu adalah uang. Nah, saya H-2 sudah mengirimkan uang dulu melalui transfer bank. Dan kemudian karena keterbatasan bantuan dan banyaknya jumlah pengungsi, akhirnya yang tadi kita mau belikan makanan, akhirnya kita belikan sapi yang besar 1 tonan begitu, kita potong 20 ekor pada hari pertama, lalu kita masak, kita bikin dapur umum untuk para pengungsi-pengungsi itu. Dan kemudian pada hari kedua begitu lagi, pada hari ketiga begitu lagi. Setiap camp kita lakukan masak, setiap camp kita potong 20 ekor sapi-sapi besar. Dan kemudian bantuannya secara langsung, secara tunai kami berikan juga kepada para pengelola. Karena pengelola ini betul-betul orang-orang yang ikhlas, dan alhamdulillah semua bantuan-bantuan itu terdokumentasikan, tercatat, dan rapi sekali manajemennya. Sebagaimana yang saya sampaikan, saya laporkan ke sosial media, rapi sekali, computerized, tercatat, ini anaknya siapa, ayahnya wafat di mana,
kemudian Ya, tanda Babe. terima, rapi sekali. Babe, mohon maaf, Babe. Babe, kalau Babe bisa melihat di layar saat ini, Ya. Babe, ini gambar yang kami dapat dari Babe ya. Mungkin Babe yang bisa menjelaskan gambar Iya, ini, betul. mungkin silakan Babe. Nah, ini namanya Hostel Camp. Hostel Camp ini ditampung di daerah Irbit. Ini anak-anak ini anak-anak yang, maaf saya menutup wajah pengelolanya. Anak-anak ini adalah 100% yatim daripada Gaza, ya, dan mereka ditampung oleh pengelola yang barusan wajahnya tertutupi itu, ditampung, diajarkan Al-Quran, dan mereka sedang melatih untuk menghafal Al-Quran. Dan unfortunately mereka ini tidak punya surat apapun dari orang tuanya. Ibunya, ayahnya udah pada wafat semua, 100% yatim soalnya ini. Jadi ketat juga penerimaan itu. Penerimaan ke sana juga ketat, tidak sembarang. Dan yang sekarang disaksikan, ini kita juga sempat ke Karak. Kita sempat ke Karak. Di Karak itu Ini punya Babe ya? Ini punya Babe padang ini ya? pasir. Ya, nah ini kita masuk, menjelang masuk ke campnya. Saya show. Nah, ini kita diliput di TV lokal di sana. Jadi kedatangan ini kedatangan yang hari keempat ini, hari keempat. Ini camp yang keempat. Camp yang keempat ini banyak orang cacatnya. Banyak orang cacatnya yang kena korban di Gaza. Sampai itu ada, saya perbesar, itu ada apa, senjata tuh dilarang masuk. Ini camp di sini 50 ribuan. Ini saya bisa ambil hanya di halaman depannya saja. Begitu masuk ke dalam, itu tidak diizinkan. Jadi saya ngambil di halaman depan. Nah, ya ini para pengelola, ini pengelolanya yang saya bilang rapi sekali. Nah, ini pengelolanya. Kita sangat-sangat terharu dengan apa ya? Dia ini warga Jordan yang dia baktikan seluruh hidupnya untuk mengelola dan para veteran. Nah, ini kita sempat melunasi hutang, ya. Can you imagine coba? Masih ada hutang dengan Soidaliyah, Soidaliyah itu apotik ya. Masih ada hutang dengan apotik sekitar karena antibiotik yang dibeli untuk orang yang korban itu belum dibayar lunas. Kita sempat lunasin itu. Sempat lunasin $2.000 aja sih. Kita sempat lunasin di apotik mana Anda berhutang begitu. Jadi kedatangan kita walau sedikit tapi betul-betul terasa, dan saya menghimbau kepada para donatur, salurkan ya melalui siapapun, bagaimanapun. Ini kesempatan emas untuk membantu saudara-saudara kita yang betul-betul akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Ya, kalau melihat pemerintah Yordan sendiri, bagaimana responnya terhadap pengungsian? Apakah ini para pengungsi, apakah ini memang uluran tangan dari masing-masing orang saja, atau juga ada dari pemerintah Yordan yang juga turut membantu? Ya, pertama saya melakukan pertanyaan kepada mereka. Jadi pemerintah Jordan menampung mereka itu udah hampir kewalahan, udah hampir 1 jutaan ya total ya. Begitu juga di sisi lain saya temukan 1 juta juga pengungsi Suriah. Begitu juga yang bekas dari Irak dahulu. Jadi Jordania ini sangat baik kepada pengungsi. Mereka menampung saudara-saudaranya dari Irak, Suriah, maupun dari Palestina. Nah, cuma masalahnya adalah begitu banyaknya para pengungsi, tidak terjangkau kesejahteraannya mereka sama sekali, jauh dari terjangkau. Boro-boro dapat pendidikan. Nah, yang tadi tertutupi itu dia adalah orang yang sangat baik. Dia membuat dirinya semua sepanjang waktunya untuk mendidik. Kalau dari pemerintah resmi nggak ada pendidikan, ditampung aja di sebuah tempat. Makan pun jadi mandiri, hanya roti-roti biasa ya, yang mohon maaf tanpa gizi itu ya, yang namanya roti yang bundar-bundar itu aja yang saya saksikan. Baik. Dan nggak ada kesejahteraan sama sekali, nggak ada sama sekali. Baik, kita syukur alhamdulillah Babe sudah kembali ke tanah air dengan sehat, selamat juga. Kita juga berterima kasih juga ya kepada semua pihak yang ikut juga serta membantu dan memberikan sedikit lah mungkin rezekinya untuk saudara-saudara kita yang berada di lokasi-lokasi pengungsian dampak agresi militer Zionis Israel di Palestina. Babe Haikal Hasan Baras, terima kasih banyak, Babe. Waktunya pagi ini, Be. Sudah berbagi informasi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.